Shalom pemirsa YouTube channel GKIM Hosana, jumpa lagi bersama kami dalam program Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Bersama saya Ezer Lumika dan rekan saya Rati. Dan tentunya narasumber kita yang tidak asing lagi, ada siapa? Saya Antoni Nathan. Ya, baik. Baik, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Ya, kita akan berdiskusi seperti biasa isu-isu tentang kekristenan yang mungkin saja menjadi pertanyaan bagi jemaat sekalian. Baiklah, topik yang akan kita angkat pada kesempatan Kompas Iman ini terkait tentang patung, begitu Bu Rati ya? Betul. Ya. Kita akan membahas mengenai perintah kedua dalam 10 hukum Allah. Ya, betul. Kalau Bapak Ibu mungkin baca di Keluaran 20 begitu ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air dan bawah bumi. Nah, ini kita bicara tentang patung nih ya, Pak Antoni. Di dalam 10 hukum tadi terdapat larangan untuk membuat patung atau menyembah patung. Nah, apakah hal ini berarti kita tidak boleh memvisualisasikan Tuhan begitu dalam keadaannya, dalam wujudnya, atau bagaimana misalnya dengan cerita atau film-film yang kita ketahui ada tokoh Yesus di situ begitu ya, lalu Allah digambarkan sebagai terang begitu, sinar dalam semak duri begitu. Bagaimana Pak Antoni melihat hal ini? Oke. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Ezer, maka saya perlu menjelaskan konteks dari ayat hukum yang kedua tadi ya, dalam Keluaran pasal 20. Jadi perintah yang kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan kemudian yang berikutnya adalah jangan engkau membuat bagimu patung dari segala sesuatu yang mirip dengan adanya makhluk-makhluk yang ada di atas di langit maupun yang ada di bawah di bumi, dan juga yang ada di dalam air dan seterusnya. Nah, itu perintahnya seperti itu. Maka sebetulnya berada di dalam satu konteks di mana kemudian di dalam ayat yang kedua itu dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu yang kemudian dijadikan sebagai umatnya oleh karena belas kasihannya, Allah mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian yang disebut sebagai covenant. Maka di sana Allah mengatakan bahwa akulah yang menjadi Tuhan Allahmu. Dan kemudian kenapa Tuhan dikatakan sebagai Tuhan yang menjadi Allah bagi mereka? Karena Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka dengan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Sehingga kemudian dikatakan karena Allah menjadi Tuhan bagi mereka dan satu-satunya menjadi Tuhan dari perjanjian dan mereka menjadi umat perjanjian Allah, maka kemudian dikatakan di dalam hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Allah adalah Allah yang sudah mengikatkan dirinya dengan umatnya di situ. Hanya satu Allah bagi umatnya. Maka umatnya yang sudah terikat dalam perjanjian dengan Allah menjadi umat Allah tidak boleh punya Allah yang lain. Kemudian pada hukum yang kedua dijelaskan Allah lain itu seperti apa? Yaitu dikatakan membuat satu patung yang menyerupai ciptaan Allah. Jadi di sini saudara ada satu pelajaran teologi yang sangat baik sekali. Bahwa perintah untuk tidak ada pada diri kita sebagai orang-orang yang percaya, yang terikat dalam perjanjian menjadi umat perjanjian Allah, maka kita tidak boleh punya Tuhan atau Allah lain selain Tuhan yang telah menjadikan kita umatnya. Maka kemudian kita diperintahkan supaya jangan pertama-tama menjadikan ciptaan yang lain, ciptaan dijadikan Tuhan, dijadikan Allah. Karena tidak layak Allah itu disandingkan dengan ciptaan. Tapi patung lebih lagi. Patung itu adalah produk dari ciptaan, ya, bukan hanya ciptaan Allah sendiri pun. Kalau kita melihat sesama manusia, raja ataupun makhluk ciptaan yang lain, binatang-binatang dijadikan sebagai Allah atau sumber daripada pengabdian manusia, umat Allah, itu sudah tidak boleh. Nah sekarang kita sebagai ciptaan Allah membuat sebuah ciptaan dan itu kemudian disetarakan dengan Allah. Ciptaan pun tidak setara dengan Allah. Nah, di dalam hal itu kita melihat sebuah teologi bahwa Allah memang tidak dapat disandingkan dan tidak setara dengan semua ciptaan Allah dan ciptaan dari ciptaan. Itu konsepnya, begitu. Jadi di dalam hal ini masalah perpatungan berada di dalam konteks seperti itu. Patung dari segala sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai Allah.
Kalau bicara tentang Allah, Allah yang lain, maka kemudian di dalam kalimat berikut dari ayat yang kelima itu jelas sekali. Apa yang dimaksud diperalah itu, dijadikan Allah itu? Yaitu dikatakan kamu sujud menyembah kepadanya dan kemudian jangan kamu melayani dia. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin dikatakan jangan sujud menyembah, tapi di dalam bahasa Inggris sangat jelas, you shall not bow down to them nor serve them, begitu kan? Jadi jangan kamu mengabdikan dirimu dan jangan kamu melayani dia. Melayani ciptaan saja sudah merupakan sebagai sesuatu yang menyetarakan Allah dengan ciptaan. Itu kan menghinakan Allah. Apalagi ini menjadikan ciptaan dari ciptaan sebagai Allah, begitu. Di mana kita memberikan bakti diri kita, pengabdian kita, pelayanan kita kepada ciptaan dari ciptaan seperti itu. Jadi begini, yang dimaksud di sini bukan kita dalam pengertian tidak boleh membuat patung sesuatu, tapi patung yang disetarakan dengan Allah. Konsepnya seperti itu, ya. Ciptaan pun tidak setara dengan Allah dan tidak ada ciptaan yang setara dengan Allah. Ya, apalagi ini ciptaan dari ciptaan. Begitu kan? Patung itu kan sesuatu yang makhluk yang mati bahkan, ya. Makhluk yang hidup pun tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak boleh diperlakukan seperti Allah. Apalagi ini ciptaan dari ciptaan yang tidak bernyawa, mati. Kalau kita jadikan sebagai Allah, kita memberikan pengabdian pelayanannya, itu di dalam Alkitab disebut sebagai kebodohan atau kebebalan, begitu. Ya. Oke. Mungkin itu karena dulu bangsa Israel itu di Mesir banyak sekali patung-patung gitu ya, Pak ya. Banyak dewa-dewa yang divisualisasikan lewat patung-patung ya. Iya. Tapi bagaimana kalau begini, Pak? Kalau kita tidak boleh membuat sesuatu yang menggambarkan Allah gitu ya. Tapi Allah sendiri itu kan membuat hal-hal tertentu untuk memvisualisasikan dirinya. Misalnya waktu dia menampakkan diri kepada Musa lewat sepaket terbakar ya, tadi yang seperti sudah disebut oleh Pak Ezer. Terus kemudian juga menyatakan hadirannya itu lewat misalnya tabut perjanjian. Nah, itu kalau begitu bagaimana, Pak? Apakah itu Tuhan tidak melanggar hukum yang dia buat sendiri? Oke, itu satu pertanyaan yang sangat cerdas ya, satu pertanyaan yang juga cukup pelik begitu, tapi saya pikir memang perlu dipahami. Jadi Tuhan itu kan adalah roh ya, Allah itu adalah roh. Pencipta yang tidak kelihatan. Ketika dia kemudian menyatakan dirinya, mengikatkan dirinya dengan umat perjanjian yang terbatas di dalam ruang dan waktu, di mana kemudian secara visual kasat mata tidak dapat melihat ciptaan yang adalah roh, maka seringkali Tuhan menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya dalam bentuk apa yang disebut di dalam bahasa teologi itu antropomorfisme, ya. Memvisualisasikan dirinya dalam bentuk seperti manusia. Morfenya manusia, antropos, morfenya antropos. Nah, saya kira kalau itu dari pihak Allah tidak menjadi masalah, ya. Karena Allah mencoba untuk mengakomodasi supaya dapat dilihat dan dimengerti dalam pengertian terbatas oleh manusia atau oleh umatnya. Tetapi kita sendiri tidak punya hak, ya, untuk kemudian memvisualisasikan Allah dengan pengertian kita yang terbatas, begitu kan? Kalau kedaulatan itu hanya ada pada Allah, begitu kan? Jadi kalau kita membuat sesuatu yang menurut pemikiran kita Allah ini seperti ini akan sangat mungkin keliru, begitu kan? Nah, kemudian tadi kan ditanya, apakah film-film yang menggambarkan tentang Allah itu dilarang? Saya kira tidak, ya. Dalam pengertian yang terbatas kan kita tidak menjadikan film, misalnya di dalam film ada cahaya terang yang digambarkan sebagai misalnya seseorang yang sedang menyembah Tuhan dan sebagainya. Menurut saya sih tidak menjadi masalah, karena itu kan bukan menyatakan bahwa kita sedang menyembah objek ciptaan itu, begitu ya. Tapi mencoba untuk membuat film itu lebih mudah untuk dipahami, begitu kurang lebih. Itu karena inisiatifnya dari Allah gitu ya, Pak. Ya, pasti dia betul. akan memberikan yang pas gitu ya, Pak. Yang pas, ya betul. Nah, sekarang mungkin Bu Ratni juga pernah dengar begitu ya, atau mungkin kita begitu ya, di rumah kita ketika kita berdoa begitu, atau di gereja tertentu begitu, bahwa kehadiran patung begitu ya, ini membuat kita beribadah lebih khusyuk, lebih dekat kepada Allah begitu ya. Sering dengar ya Bu Ratni ya seperti itu ya. Banyak yang ngomong begitu. Iya, Ya, betul. Pak. Iya, daripada kita mungkin tidak ada apa-apa di depan kita begitu, pikiran akan kemana-mana. Tapi kalau ada patung, nah ini apakah melanggar hukum tadi begitu Pak? Iya, saya kira itu pun melanggar ya, melanggar hukum tadi, melanggar hukum kedua.
Karena jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan kemudian disandingkan bahwa Allah yang dimaksud adalah Allah buatan dan rekayaan manusia sendiri. Masalahnya begini, bagaimana mungkin kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang tadi saya katakan, kemudian menciptakan Tuhan yang hidup itu di dalam bentuk Tuhan yang mati, begitu kan, dalam bentuk patung. Pertama, bagaimana makhluk ciptaan bisa membuat sang pencipta? Nggak mungkin kan? Sehingga yang tercipta adalah hanya image-nya dalam bentuk yang mati, begitu kan? Yang kedua adalah kita lihat apakah keakuratannya, dari mana kita tahu gambaran tentang Allah yang akurat, yang tepat, yang benar. Nah, itu menjadi sesuatu persoalan. Yang menjadi masalah adalah memang seringkali pada waktu kita menyembah, seakan-akan dengan adanya patung itu membuat kita menjadi lebih kusuk. Justru itu berbahaya. Nanti lambat laun akan membuat pikiran kita teralih. Jadi sebetulnya itu sedang mengalihkan pikiran kita dari Allah yang benar, yang adalah roh, kepada satu ciptaan yang mati, begitu kan? Ciptaan yang mati yang bukan Allah. Nanti kemudian kita kembali lagi terjerumus ke dalam dosa melanggar hukum yang kedua tadi, begitu. Ya, jadi bukan membantu kita untuk berpikir kepada Allah yang benar, tapi justru nanti kemudian kita seakan-akan bergantung kepada itu. Di situ. Jadi yang disebut Allah itu tadi kan prinsipnya adalah Allah adalah pribadi yang layak untuk kita memberikan diri pengabdian seluruhnya untuk melayani. Dan yang kedua yang disebut Allah adalah pribadi yang satu-satunya yang kita layak untuk disandari, begitu disandari. Maka di dalam Alkitab sangat ditekankan sekali kepada umatnya. Barang siapa yang mengandalkan manusia, bahkan manusia ya, jangankan patung, manusia selain daripada Tuhan, terkutuklah dia, begitu kan? Jadi dalam hidup kita sebagai umat Allah, setelah Tuhan menyatakan dirinya bahwa aku sudah menjadi Tuhan bagimu satu-satunya Allah yang benar, maka kita harus berfokus kepada Dia. Pelayanan kita, pengabdian kita, dan kebersandaran kita juga hanya kepada Dia. Seperti begitu, itu yang dimaksudkan. Bikin patung malah bikin batasan. Iya, bikin. Iya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Antoni untuk penjelasan yang sudah diberikan kepada kita semua. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Kompas Iman edisi hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu di dalam edisi yang selanjutnya. Tuhan memberkati.